Jemaat GB Hewasana, tidak terasa kita sudah hampir mencapai di penghujung tahun 2020. Tahun yang penuh dengan tantangan. Namun, lewat setiap tantangan ini, kita semakin menyadari bahwa kita punya Allah yang hebat. Watch out adalah tema bulan November ini. Biarlah kita sama-sama belajar untuk tidak lengah dalam perjalanan iman kita. Mari kita sama-sama mengakhiri pertandingan kita dengan baik, mencapai garis akhir, dan tetap memelihara iman kita. Mari kita semua tetap bersama dengan Dia. Ready or not, Jesus is coming. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Mari jemaat Tuhan tetap setia beribadah, dan berikut adalah jadwal ibadah online GB Hewasana. Untuk ibadah Abi setiap hari Minggu jam 9 pagi. Untuk para orang tua jangan lupa ditemenin ya anak-anaknya. Kemudian untuk ibadah raya setiap hari Minggu jam 10 pagi. Kemudian untuk ibadah doa Rabu atau Wednesday Breakthrough setiap hari Rabu jam 7 malam. Dan yang terakhir untuk ibadah wanita setiap hari Jumat jam 4 sore. Untuk ibadah doa Sabtu akan diadakan secara offline di gereja setiap hari Sabtu jam 8 sampai 9 pagi. Pastinya mengikuti protokol kesehatan. Jadi untuk saudara-saudara yang sudah rindu untuk bersekutu bersama, mari kita hadiri bersama-sama ibadah doa Sabtu. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Jemaat dapat memberikan persembahan melalui rekening gereja sebagai berikut. Untuk kolekte dapat ditransfer ke rekening BCA 7540323121 atau dapat melalui scan QR Code yang tertera di layar Anda. Kemudian untuk pembangunan dapat ditransfer ke rekening BCA di 7540484842. Untuk perpuluhan dapat ditransfer ke rekening BCA 7540323130. Dan untuk misi dan pelmas dapat ditransfer ke rekening BCA 7540323113. Bagi Bapak Ibu Saudara yang membutuhkan dukungan doa, dapat mengisi formulir permohonan doa melalui digital lewat link yang tertera di layar. Atau bisa juga sampaikan melalui WhatsApp Bapak Gembala kita. Mari kita dukung sama-sama dalam doa untuk doa-doa jemaat yang membutuhkan. Sudahkah saudara hidup dalam komunitas Holy? Bagi jemaat yang sudah tertanam di dalam Holy, tetap dihimbau untuk tetap mengikuti Holy-nya minimal 2 kali dalam sebulan agar kita tetap dapat saling membangun. Dan bagi jemaat yang belum tertanam di dalam Holy, dapat menghubungi Bapak Gembala atau pemimpin Holy yang terdekat dengan wilayah tempat tinggal Anda. Demikian informasi di bulan November ini. Untuk selengkapnya dapat saudara lihat di aplikasi GB Hosana yang dapat diunduh melalui Android atau iOS. Mari kita siapkan hati kita untuk mengikuti ibadah hari ini. Happy Sunday semuanya, God bless you all, Shalom! Shalom Bapak Ibu, selamat pagi dan selamat datang kembali di ibadah online kita. Minggu ini adalah tanggal 22 November. Sudah di akhir bulan November. Dan kira-kira 1 bulan lagi, kita akan memperingati kelahiran Yesus Kristus, Juru Selamat kita. Waktu berjalan dengan cepat, bahkan sangat cepat sekali. Dan mau gak mau, kita harus mempersiapkan diri. So, ready or not, Jesus is coming. Ibrani 10 ayat 25 mengatakan,
Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi, marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Dikatakan menjelang hari Tuhan yang mendekat. Mari kita semua tetap bersama dengan Dia. Cari tangannya Tuhan. Bukan cuma tangannya saja. Cari hatinya Tuhan. Cari kehendak Tuhan. Salah satu cara kita tetap bisa bertemu dengan Tuhan, yaitu dengan setia beribadah kepada Dia. Jangan menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. Tetap bersama Dia, tetap bersatu, bersekutu. Bersama dunia, kita akan stres. Tapi bersama Dia, semua beres. Mari Bapak Ibu, sebelum kita mulai ibadah online kita, saya undang kita semua untuk berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang Kau berikan kepada kami Tuhan, di mana kami masih bersyukur sekali Tuhan, masih bisa beribadah walaupun secara online, masih bisa bertemu dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, kasih-Mu begitu nyata, cinta-Mu begitu luar biasa kepada kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, memiliki Allah yang hidup seperti Engkau. Kami bersyukur Tuhan, kami bisa tetap beribadah kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, berkatilah ibadah online kami ini Tuhan, supaya semuanya Tuhan boleh berjalan dengan baik dan lancar. Dan jemaat-jemaat yang mendengarkannya pun Tuhan, diberkati Tuhan, karena kuasa-Mu begitu ajaib. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara. Pagi hari ini ketika kita masih diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk kita boleh beribadah kepadanya, mari kita mau datang di hadapan Tuhan dengan sikap hati yang benar, dengan cara yang benar, didasari oleh hormat, kasih, dan cinta kita kepada Tuhan yang besar. Mari kita mau memuji nama Tuhan, meninggikan namanya, mengalami kenikmatan hadirat-Nya yang indah. Ini kami Tuhan, kami datang di hadapan-Mu, membawa pujian kami yang terbaik buat Engkau Tuhan. Yesus Kau Tuhanku, tiada yang baik selain Kau. Yesus Kaulah penjagaku yang setia dan pembimbingku selamanya. Yesus Kau Tuhanku, Yesus Kau Tuhanku, tiada yang baik selain Kau. Kau mengasihiku dan besertaku, sebab itu ku takkan goyah. Ku memuji, ku menyembah, ku memenang padamu Bapa. Di hadirat-Mu ku rasakan sukacita.
dahsyat, Dia hebat, Dia luar biasa, Dia perkasa. Bertepuk tangan buat Tuhan. Sorakan. Pelukis cakrawala, merangkai jagat raya, pencipta alam semesta, pemilik kehidupan, yang sanggup menyelamatkan, Dialah jalan kebenaran. Sama-sama katakan, Kami rindukan kuasa lawatan-Mu, kebangkitan pasti terjadi. Oh oh oh, datanglah dan berkata, kuatan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, malamku dipatahkan, mujizat dinyatakan. Katakan, Great is our God. Engkau hebat Tuhan, kami bangga memiliki Allah seperti-Mu. Yes. Pelukis cakrawala, merangkai jagat raya, pencipta alam semesta, Dia pemilik kehidupanku, yang sanggup menyelamatkan, Dialah jalan kebenaran. Sama-sama katakan, kami rindukan kuasa lawatan-Mu, kebangkitan pasti terjadi. Oh oh oh, datanglah dan berkata, kuatan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, malamku dipatahkan, mujizat dinyatakan. Great is our God. Datanglah dan berkata, kuatan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, malamku dipatahkan, mujizat dinyatakan. Dengan iman katakan, Great is our God. Datanglah dan berkata Tuhan atas gereja kami, atas bangsa kami, bahkan atas seluruh bumi. Haleluya. Rindukan kuasa lawatan-Mu, kebangkitan pasti terjadi. Oh oh, datanglah dan berkata, kuatan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, malamku dipatahkan, mujizat dinyatakan. Nyatakan, Great is our God, Great is our God, Great is our God. Kau hebat Tuhan. Glory. Betapa Engkau Allah kami yang besar, Allah kami yang dahsyat, Allah kami yang ajaib, Allah kami yang maha kuasa, dan Allah yang mulia itu yang telah memilih kami, telah memanggil kami, melayakkan kami menjadi milik kepunyaannya sendiri. Betapa kami bersyukur kepadamu Bapa. Betapa kami berterima kasih Tuhan buat setiap anugerah, rahmat-Mu yang begitu besar. Terima kasih Tuhan. Bapa, Bapa, ku naikkan syukur padamu.
Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Kalau tadi kita sudah memuji Tuhan dan menyembah, mengucap syukur, tiba saatnya biar saat ini kita akan terima kebenaran firman Tuhan. Kita sama-sama belajar. Oke? Dimanapun saudara dan saya berada, di situ ada Tuhan. Kita satu dalam doa. Bapa Surgawi, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini, hari yang luar biasa yang Tuhan telah anugerahkan kepada kami. Dan saat ini kami ingin mendapatkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Berbicaralah kepada kami, melampaui hamba-Mu yang sangat terbatas ini. Urapan Roh Kudus ada pada setiap kami yang telah percaya kepada Kristus. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, biar kita semua tetap antusias, tetap semangat dalam menjalani hari-hari hidup kita, karena Tuhan Yesus Kristus oleh Roh Kudusnya tidak pernah meninggalkan saudara. Dia selalu ada bersama dengan saudara, bahkan keluarga saudara. Oke, nah saudaraku ini dikasihi Tuhan Yesus, saya teringat ketika saya masih kecil, saya masih duduk di sekolah dasar, ya di sebuah sekolah swasta, sering kedatangan tamu, artinya negara kita ini kedatangan tamu, kepala negara, ya dari berbagai negara. Nah saudaraku dikasihi Tuhan Yesus, kalau kepala negara itu datang, kami mendapat kepercayaan juga, yaitu menyambut kedatangan dari kepala negara itu. Nah, kami dibekali dengan bendera kecil, yang satu bendera negara kita merah putih, yang satu lagi bendera dari negara kepala negara yang bersangkutan sebagai tamu. Dan kami sudah dipersiapkan pada harinya, pada jamnya, dan juga di tempat di mana kami harus berdiri, ya di pinggir jalan tentunya, di mana jalan itu akan dilewati oleh sang kepala negara tamu, juga kepala negara kita. Dan pas pada waktunya lewat, wow, kami begitu antusias untuk mengibarkan bendera, menyambut mereka. Tepat pada waktu yang telah ditentukan. Luar biasa. Bapak Ibu Saudaraku dikasihi Tuhan Yesus, tahukah saudara bahwa juru selamat saudara dan saya, Tuhan saudara dan saya, yang namanya Yesus Kristus, dia akan datang kembali. Kalau kurang lebih 2000 tahun yang lalu, dia telah datang sebagai bayi yang lahir dari perawan Maria. Tapi nanti dia akan datang sebagai hakim yang adil, sebagai raja di atas segala raja, sebagai Tuhan di atas segala Tuhan. Dia akan menyatakan kuasa kemuliaannya. Luar biasa. Nah, Bapak Ibu Saudaraku dikasihi Tuhan Yesus, Alkitab kita diawali dengan Allah. Kejadian 1 ayat 1. Roh Allah melayang-layang. Nah, Alkitab kita juga diakhiri dengan pencipta kita, yaitu Tuhan Yesus. Di ayat terakhir dalam Wahyu 22 ayat 20, di sini dikatakan, Ia yang memberi kesaksian tentang semuanya ini berfirman, ya, aku datang segera. Amin, datanglah Tuhan Yesus. Ini perkataan Tuhan Yesus sendiri. Tuhan Yesus katakan, aku datang segera. Aku datang segera. Pasti datang. Hanya tidak tahu waktunya, jamnya, harinya, tidak diberitahu. Nah, saudaraku dikasihi Tuhan Yesus, tapi bukan berarti tidak datang. Cuma kita tidak tahu kapan waktunya. Siap atau tidak siap, kita harus berhadapan dengan pencipta kita itu. Siap atau tidak siap, kita akan berjumpa, kita akan
mempertanggungjawabkan seluruh kehidupan kita kepada Dia, hakim yang adil itu. Nah, Bapak Ibu Saudaraku dikasih Tuhan Yesus, tentunya kita tidak mau, kita tidak siap. Hanya orang-orang yang siap untuk menyambut kedatangannya, dialah yang akan masuk dalam kemuliaan bersama dengan Dia. Nah, saudaraku dikasih Tuhan Yesus, bagaimana caranya atau bagaimana kita harus mempersiapkan diri, seperti apa? Nah, kita akan belajar dari perumpamaan yang Tuhan Yesus Kristus sendiri sampaikan, yaitu di dalam Matius pasal 25 ayat 1 sampai 13. Demikian firman Tuhan. Pada waktu itu hal kerajaan sorga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 diantaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru, "Mempelai datang, songsonglah dia." Gadis-gadis itu pun bangun semuanya lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, "Berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam." Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, "Tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ." Akan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu dan mereka yang telah siap sedia untuk masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin, lalu pintu ditutup. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, "Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu." Tetapi ia menjawab, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya." Nah, saudaraku dikasih Tuhan Yesus, kalau dari terjemahan bahasa Indonesia masa kini, di ayat 1 tadi bunyinya seperti ini. Apabila anak manusia, huruf besar, yaitu yang dimaksud adalah Yesus, datang sebagai Tuhan, keadaannya seperti dalam perumpamaan ini. Ya, nah jadi perumpamaan ini menunjukkan kedatangan Yesus Kristus yang kedua kali. Kalau di ayat terakhir yang tadi kita baca di ayat 13, bunyinya seperti ini dari bahasa Indonesia masa kini. Lalu Yesus mengakhiri perumpamannya itu begini, "Oleh sebab itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu harinya ataupun jamnya." Nah, saudaraku dikasih Tuhan Yesus, siap atau tidak siap, Yesus pasti datang. Hanya kita tidak tahu hari dan jamnya seperti yang tadi disampaikan. Kita tidak tahu. Berbeda dengan tadi, sebelumnya saya sampaikan ketika saya masih SD, kami menyambut kedatangan kepala negara itu sudah disetting, sudah ditentukan hari dan jamnya. Sehingga tepat pada waktunya. Tetapi masalahnya sekarang, kita tidak tahu hari dan jamnya. Yang tahu hanya Allah Bapa di sorga dan juga Yesus Kristus yang akan datang itu. Saudaraku dikasih Tuhan Yesus, memang kita tidak perlu mencari-cari tahu kapan waktunya. Tapi yang terpenting adalah kita harus selalu standby. Kita harus selalu ready. Amin. Nah, saudaraku dikasih Tuhan Yesus, kalau Matius pasal 24 itu lebih banyak penekanan yaitu tentang tanda-tanda sebelum kedatangan Yesus. Tapi kalau di pasal 25 ini sudah menunjukkan apa yang harus kita lakukan menyongsong kedatangan Yesus Kristus yang kedua kali itu. Supaya jangan sampai satu pun di antara saudara dan saya itu tertinggal nantinya. Nah, kita akan lihat ini. Saudaraku nih, ya dikasih Tuhan Yesus, dari perumpamaan ini ketika saya renungkan saya dapatkan begini ya. Yang bagian untuk siap-siap, bersiap-siap seperti itu, siap sedia, itu adalah tanggung jawab perseorangan. Masing-masing pribadi. Itu tanggung jawab sendiri-sendiri untuk menyongsong kedatangan sang mempelai. Yang kedua, saya perhatikan dari 5 gadis bodoh, 5 gadis bijaksana, yang merupakan perbedaannya antara adalah selain soal tanggung jawab juga soal fokus.
Dan saya hanya melihat 5 gadis bijaksana ini benar-benar fokus kepada kedatangan, pada penyambutan kedatangan sang mempelai. Berbeda dengan 5 gadis bodoh yang tadi. Yang berikutnya, 5 gadis bijaksana ini yang dikatakan sudah siap sedia, sudah ready menyongsong menyambut kedatangan sang mempelai, itu mereka mempergunakan, memaksimalkan waktu yang ada. Dengan cara apa? Mengadakan persiapan yang maksimal dengan menyediakan minyak cadangan. Nah, ini perbedaannya. Ini kelihatan mana orang yang ready, mana yang tidak ready. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, apa sih yang dimaksud dengan ready itu atau siap sedia? Kaitannya yang utamanya di mana? Nah, Bapak Ibu Saudaraku dikasihi Tuhan Yesus, ketika saya perhatikan di sini siap sedia itu berkaitan dengan pengenalan. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena ayat 12, ketika gadis-gadis yang bodoh itu kembali setelah dia cari-cari minyak, entah dapat atau tidak diberitahu. Itu ketika mereka ketuk-ketuk pintu karena memang pintu sudah tertutup, sudah terlambat. Mereka berseru, "Tuhan, Tuhan, bukakanlah kami pintu." Tetapi dari dalam itu terdengar suara dari sang Tuhan. Dikatakan, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu." Jadi kalau saya kaitkan dengan ayat sebelumnya, gadis-gadis bijaksana itu adalah gadis-gadis yang orang-orang yang sudah siap sedia, ready. Bahasa Inggrisnya tuh ready. Nah, orang-orang yang ready adalah orang-orang yang mengenal sang mempelai itu. Nah, kalau kita kaitkan dengan kita menyambut kedatangan Yesus Kristus, berarti kita orang-orang yang mengenal Yesus Kristus secara pribadi, bukan sekedar tahu. Orang-orang itulah, kita itulah yang akan benar-benar fokus, bertanggung jawab, mempersiapkan diri. Supaya kedapatan ketika Yesus datang, kita benar-benar siap. Katakan sama-sama, siap. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudaraku dikasihi Tuhan Yesus, jadi mengenal sang mempelai itu sangat penting. Kita dikenal oleh sang mempelai mengenal kita. Siapa sang mempelai itu? Yesus Kristus. Saudaraku dikasihi Tuhan Yesus, mengenal Yesus artinya mengenal Bapa. Mengenal Yesus itu mengenal Bapa. Mengenal Bapa berarti melakukan kehendak Bapa. Kalau kita kenal betul Bapa, berarti kita melakukan kehendak Bapa. Melakukan kehendak Bapa artinya melakukan kebenaran. Melakukan kebenaran, melakukan apa yang firman Tuhan katakan. Amin. Nah, saudaraku dikasihi Tuhan Yesus, di dalam Matius 7 ayat 21 dikatakan seperti ini. Tuhan Yesus katakan, "Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di sorga." Jadi kata kuncinya adalah mengenal Bapa. Nah, pertanyaannya, bagaimana kita mengenal Bapa, lalu kita konsisten melakukan kehendak Bapa sampai Yesus Kristus datang. Mungkin pada waktu Yesus Kristus datang, kita, mohon maaf, kita sudah meninggalkan dunia ini. Tapi ketika kita meninggal, kita dalam posisi melakukan kehendak Bapa. Bukan persoalan berapa lama kita hidup, tetapi bagaimana kita hidup. Apakah kita sepanjang umur hidup kita terus berupaya untuk melakukan kehendak Bapa, bukan kehendak kita. Nah, ada 3 hal yang kita harus perhatikan, 3 hal penting ini agar kita dapat tetap konsisten melakukan kehendak Bapa. Ya, sebagai persiapan kita menyongsong kedatangan Yesus Kristus, siap untuk menerima upah. Amin. Nah, saudaraku dikasihi Tuhan Yesus, yang pertama, ya, 3 hal penting, yaitu yang pertama, untuk kita dapat melakukan kehendak Bapa, yaitu firman Tuhan, kita harus percaya kepada Yesus Kristus. Percaya kepada Yesus Kristus. Kenapa, saudara? Saya sangat yakin kalau dikontekskan dengan perumpamaan tadi, 5 gadis bijaksana itu yang sudah katanya siap sedia,
Mereka benar-benar percaya kepada semua mempelai, percaya pada waktunya, dan mereka benar-benar mempercayakan bukan hanya waktunya saja, tetapi juga seluruh dirinya untuk terus-menerus menantikan kedatangan sang mempelai. Demikian pula dengan saudara dan saya. Biar kita benar-benar mempercayai Yesus Kristus sebagai Tuhan, penguasa tunggal hidup kita. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita saat-saat ini juga, percayalah bahwa Yesus tidak akan pernah meninggalkan saudara dan saya, dan Dia akan datang kembali untuk menjemput saudara dan saya. Pertanyaan, ketika Dia datang, adakah iman di bumi ini? Kata Tuhan, adakah iman di dalam hati saudara dan saya? Apakah kita tetap berimankan kepada Kristus, tidak tergoyahkan? Apapun yang terjadi, tetap kita berimankan kepada Yesus Kristus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat pribadi kita. Amin. Yang kedua, itu Roh Kudus, pribadi Allah sendiri akan menolong kita untuk melakukan kehendak Bapa, untuk memahami kehendak Bapa, untuk konsisten melakukan apa yang firman Tuhan katakan. Nah, saudaraku dikasih Tuhan Yesus, dalam Mazmur 143 ayat 10 dikatakan, ajarlah aku melakukan kehendak-Mu, sebab Engkaulah Allahku, kiranya Roh-Mu yang baik itu menuntun aku di tanah yang rata. Saudaraku yang dikasih Tuhan Yesus, banyak kali juga api itu menganalogikan, melambangkan Roh Kudus. Jangan padamkan roh. Nah, saudaraku dikasih Tuhan, gadis bodoh ini apinya hampir padam. Dia tidak memaintain, tidak menjaga, tidak memelihara terus supaya apinya tetap menyala. Berbeda dengan gadis yang bijaksana, tetap memaintain supaya api tetap menyala. Apa konteksnya? Dengan ayat tadi Mazmur 143 ayat 10 dan apa kata Rasul Paulus, jangan padamkan roh, supaya kita tetap antusias dengan Allah, antusias untuk melakukan perintah dan firman Tuhan, ketetapan Tuhan, apapun profesi saudara dan saya. Biar Roh Kudus itu terus menyala-nyala, membuat kita berkobar-kobar. Amin. Hal yang kedua, untuk kita dapat terus melakukan kehendak Bapa sebagai perwujudan bukti bahwa kita mengenal Bapa. Mengenal Bapa berarti mengenal Yesus Kristus. Sampai akhir hidup kita tetap konsisten. Kalau kita mau memberi diri kita dipimpin oleh Roh Kudus. Bagi setiap saudara dan saya yang percaya kepada Kristus Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat pribadi, terima Dia, undang Dia, dan jadikan Dia satu-satunya Tuhan. Saudara, di dalam diri kita ada Roh Kudus. Dan biar kita mau dipimpin Roh Kudus. Itu hal yang kedua. Yang ketiga, yaitu saya renungkan kenapa ini ada jumlah 10 gadis. 5 gadis bodoh, 5 gadis bijaksana. Ternyata saya dapatkan yaitu ini bicara tentang komunitas. Artinya apa? Dengan siapa kita bergaul, kita akan menjadi seperti apa. Itu sebabnya benar-benar kita perhatikan pergaulan kita, terutama komunitas kita. Kalau kita mau tetap melakukan kehendak Bapa, terus konsisten sampai akhir hidup kita, sampai Yesus Kristus datang kembali. Biar kita mau punya dan tetap tinggal dalam komunitas yang sehat dan benar. Yang saya maksudkan adalah komunitas yang dimana anggotanya saling memperhatikan, saling menguatkan, saling menasehati, saling menghibur. Seperti apa yang Ibrani 10 ayat 24 katakan. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Wow. Nah, saudaraku dikasih Tuhan, inilah yang Tuhan mau. Supaya kita tetap saling menguatkan sesama saudara-saudara seiman, sesama saudara-saudara yang menantikan kedatangan Yesus Kristus yang kedua kali, sesama saudara-saudara yang sudah ditebus oleh darah Yesus. Kita saling menguatkan, tidak lagi ada saling menjatuhkan, saling menjelekkan, saling menggosipkan, apalagi saling menghakimi, tidak. Tapi saling menghibur, saling mendukung satu sama lain sampai Yesus Kristus datang kembali. Amin. Dan inilah yang membuat kita terus tetap terjaga. Yang pertama adalah iman kita, percaya kepada Yesus Kristus. Yang kedua karena Roh Kudus
yang menolong memimpin seluruh kehidupan kita. Yang ketiga, karena kita juga tetap tinggal dalam komunitas. Kita dikuatkan, kita juga menguatkan orang lain. Kita juga memperhatikan kepentingan orang lain. Amin. Biar firman Tuhan ini menjadi pegangan buat saudara dan saya. Ready or not, Jesus is coming. Biar kita semua dalam keadaan ready, ready, ready. Sampai Yesus Kristus datang kembali. Amin. Mari kita satu di dalam doa. Bapa Surgawi, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih buat kebenaran firman Tuhan yang telah kami dengar pada saat ini. Tuhan, meteraikanlah firman-Mu dalam hati kami. Roh Kudus, berbicara lebih lagi dan tuntun kami. Inilah kami Bapa. Kami memberi diri kami untuk terus dipimpin oleh Roh Kudus. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan kuatkan kami yang lemah, hiburkan kami yang susah, dan Tuhan sembuhkan kami yang sakit. Terima kasih Bapa. Biar kami tetap antusias dalam menjalani hari-hari hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita katakan, amin. Oke, Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Tetap sehat, tetap semangat. Shalom. Baik saudara, saya percaya kita semua telah diberkati oleh kebenaran firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh hambanya Bapak Pendeta Muda Yahya Laban. Tuhan terus memberkati kesehatan bersama dengan keluarga dan Tuhan terus memakai dalam kehidupan pelayanannya. Amin. Haleluya. Saudara, mari kita mau akhiri ibadah raya pada pagi hari ini dan kita mau menerima akan berkat-Nya Tuhan. Saudara-saudara terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, tinggallah terus di dalam pimpinan dan penyertaan-Nya dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkatimu dan melindungimu. Tuhan menyinarimu dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kasih karunia dari Allah Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan kuasa Roh Kudus, menyertai saudara sekalian pagi hari ini sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Kita yang percaya sama-sama berkata, amin.